Oke, Bola Spotters. Nah, konten balik lagi nih di Basa Basi, bahas sepak bola dalam negeri. Kita akan membahas nih salah satu momen yang cukup menjadi sorotan Bang ya bagi timnas Indonesia yang sedang bertarung di SEA Games 2023 di Kamboja, yaitu adalah momen gagalnya tendangan penalti dari Rizky Ridho saat laga menghadapi Filipina kemarin ya. Nah, kita ditemani oleh Bang Abdul. Halo Bang. Oke, Bang Ari Oh, iya. yang akan membahas mengenai fenomena tersebut. Nah, untuk awalan, Bang Abdul melihat kondisi tendangan penalti dari Rizky Ridho dari pandangan Bang Abdul seperti apa, Bang? Agak cukup kaget juga sih Kaget, ketika tendangan penalti itu diambil oleh Rizky Ridho, padahal kan ada beberapa pemain lain yang bisa dibilang menjadi algojo terbaik lah. Ketika ada tendangan itu misalnya kayak masih ada Marcelino di atas lapangan, Beckham Putra, Ramadhan Sananta juga masih ada ya? Masih ada. Tapi kenapa Rizky Ridho yang mengambil? Apakah karena dia menjabat sebagai kapten atau gimana? Apakah dia sebagai apresiasi dia mengawal pertahanan yang timnas yang cukup baik, makanya dikasih penalti? Dan Indra Safri pun tidak menjelaskan secara detail ya, ketika jumpa pers selesai pertandingan kenapa memilih Indra Safri. Ketika memilih Rizky Ridho, Indra Safri cuma menyebutkan kalau ya Rizky Ridho termasuk dalam salah satu algojo dengan penalti sih. Nah, kalau dari kacamata Bang Hari nih, melihat fenomena gagalnya tendangan penalti Rizky Ridho saat melawan Filipina bagaimana, Bang? Sebenarnya Rizky Ridho ini mempunyai tendangan yang cukup kencang ya. Di Liga 1 aja beberapa kali tendangan bebas dia bisa mencetak gol kan dengan eksekusinya dia yang baik. Namun kalau menurut gue kipernya Filipina cukup bagus kemarin membaca arah tepat ketika Rizky tendang ke arah sisi kanan, dia langsung ditepis kan sama dia. Artinya kan cara gerak Rizky Ridho udah ketahuan seperti apa, ancang-ancangnya gimana. Tadi gue setuju juga sama Abdul, kenapa nggak Ramadhan Sananta, kenapa nggak Witan Sulaiman, ataupun bisa Marcelino Ferdinand kan. Dan masih banyak juga beberapa algojo yang bisa mengeksekusi penalti dengan baik. Kalau kita bicara Rizky Ridho ya mungkin jadi kapten juga sih, dia lebih percaya diri sih. Sementara di beberapa pemain di klub Liga 1 juga beberapa algojo juga kadang jadi back juga ngambil tendangan penalti. Mungkin Indra Safri berkaca seperti itu kan, mental Rizky Ridho di Persebaya aja waktu itu kan, sebelum Persija aja bagus kan dari segi lagi beberapa kali Rizky Ridho pernah set piece ya, kayak tendangan bebas orang diambil sama dia ya. Nah, dia bagus. Mungkin keputusan ya apa ya, minus aja sih dengan kegagalan Rizky Ridho seperti itu sih. Karena mungkin keberuntungan aja Bang ya, karena tendangannya bukan melambung, ini udah tepat namun ketepis. Bisa dibaca oleh kiper Filipina. Kita juga nggak bisa nyalain Ridho juga ya. Betul. Dia gagal pemain sekelas Lionel tapi Messi. untuk untungnya aja kita menang. Iya, coba kalau kalah gimana? Iya, coba skor lagi 0-0, 1-0 gimana tuh? Mungkin pembahasannya berbeda kali. Gitu sih. Nah, mungkin apa sih dari Bang Abdul nih pelajaran atau yang didapat untuk next selanjutnya dari momen kegagalan tendangan penalti ini? Kalau gue pribadi sih harus benar-benar dipertimbangkan banget nih, apalagi kan ketika nanti lawan tim yang lebih berat dan kita juga kesulitan mencetak gol dari open play, sementara ada peluang di tendangan penalti dan harus itu dimanfaatkan sih. Dan berharap nanti mungkin di laga-laga sisa kalau misalkan dapat penalti ya dipilih yang benar-benar mempunyai chance untuk mencetak golnya lebih besar lah nantinya. Berarti dalam kata latihan di latihan juga diasah terus ya? Pastinya itu sih termasuk dalam skema yang dilatih oleh Coach Indra Safri sih. Nah, kalau Bang Hari ini coba beralih ke bagaimana mungkin berpengaruh sih sama mental dari Rizky Ridho. Kan namanya penalti gagal pasti ada perasaan kecewa ya Bang ya. Nah, menurut Bang Hari itu berpengaruh sama mentalnya nggak sih untuk laga berikutnya? Apalagi dia sebagai kapten yang harusnya punya mental yang kokoh ya Bang ya. Tapi gue rasa Rizky Ridho mental kuat lah. Setelah dia gagal ya, walaupun dia gagal kemarin tetap bermain baik di belakang timnas kita, menghalau beberapa peluang Filipina kan. Gue rasa juga si Rizky Ridho paham kan, mungkin dia bisa sadar diri kali gitu kan, udah cukup kali bukan gue yang ambil, mungkin bisa kasih kesempatan ke orang lain kan. Dan tadi juga manajer timnas kemarin juga bilang kalau dia udah berbisik ke psikologi kan, ngomong ke Rizky Ridho supaya tetap bangkit ke depannya, jangan terus bertunduk lesu gitu sih. Tapi sempat jadi pusat perhatian, maksudnya ada psikologi yang diperhatikan ya Bang ya setelah gagal penalti itu ya? Ya mungkin, namanya manajer kan pasti dia langsung memberikan terbaik kepada pemain kan, artinya melihat Rizky Ridho yang down mental turun, dia kan sebagai manajer dan juga polisi juga kan, dia mempunyai pendekatan cara dia seperti apa ke Rizky Ridho gitu. Dan kalau seandainya nanti kita bicara lawan Myanmar tidak ke penalti,
ya kita harus bisa memanfaatkan situasinya dengan baik, mengingat kiper Myanmar ini dua-duanya masih muda, 18 tahun sama 20 tahun. Nah, dan kita juga harus lebih mempunyai mental yang kuat untuk cetak gol seperti itu. Betul kata Bang Abdul tadi, harus memanfaatkan ya peluang yang ada ya Bang ya. Iya benar. Oke, mungkin kan banyak menjadi sorotan nih terakhir gagalnya Rizky Ridho nendang penalti, netizen mungkin banyak yang mungkin membuli atau ngasih nilai penjelekan. Nah mungkin ada nggak sih saran dari Bang Abdul atau Bang Hari untuk netizen atau juga pesan buat Rizky Ridho ke depannya bagaimana? Mungkin kalau untuk netizen ya, kalau mengkritik yang bijak lah ya, jangan sampai ada kata-kata kosong lah. Harusnya memberikan dukungan secara positif lah. Ketika ada sesuatu hal yang kurang ya harus diberikan semangat supaya dari dirinya dia itu meningkat, bangkit lah istilahnya. Betul. Jangan sampai membuat mental mereka down itu. Betul. Apalagi dikhawatirkan kan mempengaruhi penampilan dia di laga-laga berikutnya. Apalagi kan usia masih muda, mental masih gimana gitu ya. Masih gampang naik turun ya Bang Abdul ya. Nah kalau Bang Hari sendiri melihat bagaimana Bang? Tapi sejauh ini gue dulu belum melihat pemain timnas update status deh. Aku ngeliat gitu. Apa? Fajar Batu Rahman dia cetak gol. Sorry. Oh, mungkin sorry ya. Buat update status kayaknya enggak ya gitu ya. Soalnya kayak Marcelino cetak gol nggak pernah update kan. Fajar juga maksudnya update di Instagramnya. Gue juga kemarin Rio juga update kan. Mungkin nggak terlalu banyak kali mereka main Instagram ya. Mau dibatasin juga sih. Dibatasin ya. Iya, nggak boleh main media sosial kan. Artinya kalau seandainya Rizky Ridho ini melihat sesuatu yang buruk juga akan mempengaruhi mental dia. Apalagi target kita emas kan. Ini kan artinya kan netizen juga jangan asal sembarangan ngebully kan. Tetap apresiasi kinerja pemain lah, walaupun seandainya ada satu. Jangan melihat pemain itu dari kegagalan, tapi kan melihat pemain itu dari keberhasilan dia, kesuksesan dia dari mempertahankan selama 90 menit pertandingan itu. Betul ya. Semoga aja Bang ya, mental Rizky Ridho dan teman-teman di timnas U22 Indonesia bisa bangkit dan juga bisa meraih medali emas ya di SEA Games 2023 ini. Oke, Bola Spotters, mungkin cukup sekian ya ulasan dari kami. Kurang lebih yang mau dimaafkan ya. Saya ingatkan kembali bahwa jangan lupa pantengin terus situs bolasport.com dan juga YouTube bolasport.com untuk mengetahui kabar terkini seputar olahraga. Oke, Bang Abdul, makasih banyak ya. Bang Hari, makasih banyak. Pamit undur diri. Terima kasih Bola Spotters. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.